Shalom Extra People, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Kembali ketemu lagi di dalam You Extra Project, dan pada kali ini kita akan membahas satu sosok pemimpin muda di dalam Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap kesempatan sehingga kami dapat belajar Tuhan dari sosok pemuda di dalam Alkitab. Ajarilah kami, curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami supaya kami dapat mengerti dan memahami semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema video kita kali ini adalah estafet kepemimpinan. Tujuannya adalah supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk menjadi the future leader, baik itu di keluarga, di sekolah, di tempat kerja, ataupun di gereja. Atau minimal kita bisa menjadi best leader, menjadi pemimpin yang baik buat diri kita sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal kepemimpinan, saya lagi mengikuti satu serial drama Korea. Sebenarnya saya nggak terlalu suka sih drama Korea, tapi drama Korea ini sangat menarik sekali. Kenapa itu menarik? Karena mereka menceritakan suasana kehidupan pekerjaan di salah satu perusahaan rintisan berbasis teknologi, atau biasa disebutnya startup. Saking menariknya drakor ini, teman-teman saya terbagi menjadi dua tim. Yang pertama tim Dosan dan tim Pahan. Enggak. Kita nggak bakal bahas soal tim Dosan dan tim Pahan. Tapi sangat menariknya film ini sehingga saya pernah mengikuti webinar di salah satu job portal di Indonesia. Dan webinar ini berbayar dan mereka mengangkat mengenai leadership dari salah satu tokoh di film ini. Saking menariknya film ini karena kalau kalian menonton, film ini menceritakan ada seorang pemimpin yang sudah berhasil, ada pemimpin yang belum berhasil, dan ada pemimpin atau ada seorang yang baru dipromosikan untuk menjadi seorang pemimpin. Ngomong-ngomong soal promosi, khususnya bagi kita yang sudah bekerja, pasti promosi itu adalah sesuatu hal yang sangat kita tunggu-tunggu dan sangat kita nantikan. Karena biasanya promosi itu adalah sebuah apresiasi buat kinerja kita yang baik. Dan ditambah lagi biasanya kalau promosi itu pasti diikuti dengan kenaikan pangkat dan juga dengan kenaikan gaji. Makanya promosi itu dinanti-nantikan. Nah, saya akan bercerita mengenai sosok pemuda di dalam Alkitab yang mendapatkan promosi dari Tuhan, bukan dari manusia. Siapakah dia? Dia itu adalah Yosua. Bukan Yosua yang ini, enggak. Tapi Yosua yang mendapatkan estafet kepemimpinan dari Musa. Nah, kenapa Yosua itu sangat menarik? Karena Yosua adalah satu dari dua orang bangsa Israel yang menjadi saksi hidup dari bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan yang kedua, dia adalah pemimpin pertama bangsa Israel di tanah perjanjian. Nah, dari sini saya bisa mengetahui dua hal. Yang pertama adalah Tuhan gak pernah sembarangan dalam memilih seseorang menjadi pemimpin. Dan yang kedua, ada proses Tuhan dalam setiap orang yang dipilihnya dalam menjadi pemimpin. Menurut hemat saya, Yosua 2 kali mendapat promosi. Promosi yang pertama adalah kita bisa lihat di Bilangan 13 ayat 1 dan 2. Bilangan 13 ayat 1 dan 2, Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Di sini adalah bukti bahwa Yosua telah menjadi pemimpin sebelumnya dan dia dipromosikan untuk menjadi wakil dari sukunya, yaitu suku Efraim. Tapi Yosua belum dipromosi menjadi pemimpin bangsa Israel secara utuh, secara keseluruhan. Karena dia masih harus bersaing sama 11 orang pengintai lainnya, 11 pemimpin lainnya. Nah, ibaratnya mungkin kalau jangan dalam keadaan sekarang, dulu Yosua itu masih levelnya gubernur, belum menjadi presiden. Tapi ada satu kalimat di paragraf ini di Bilangan 13 ayat 1 sampai 16, di situ nama Yosua di-mention 2 kali. Nah, dan dia yang mention kedua adalah Musa mengubah namanya. Ada yang tahu nggak nama Yosua sebelum dia diganti namanya oleh Musa menjadi Yosua? Nama dia adalah Hosea. Pada ayat 16b, Musa mengganti nama Hosea menjadi Yosua yang artinya adalah dalam perlindungan Tuhan. Tapi saya tidak mau fokus sama promosi pertamanya Yosua. Saya mau fokus sama mengapa Yosua bisa dipromosi sama Tuhan sehingga dia layak menjadi pemimpin bangsa Israel.
Ada 3 hal yang menurut saya itu membuat Yosua itu layak menjadi pemimpin bangsa Israel, dan itu kita bisa lihat di Bilangan 14. Khususnya ayat 6 dan juga sampai ayatnya yang ke-9. Sebelum kita membaca Bilangan 14, singkat cerita, sebelumnya sama-sama kita tahu Musa memilih 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Akhirnya setelah 40 hari mereka mengintai, mereka membawa laporan. 10 diantaranya membawa laporan yang sangat tidak bagus. Tapi Yosua membawa laporan yang sangat bagus. Itulah mengapa Yosua dilayakkan Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan kalau kita lihat di Bilangan 14 ayatnya yang ke-6 dan ke-7, di situ bukti bahwa Yosua memiliki visi yang jelas. Bisa kita baca bersama 1 Bilangan 14 ayat 6 dan ke-7. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Yosua tahu dengan pasti bahwa janji Tuhan bagi bangsa Israel akan memiliki suatu negeri yang sangat baik. Sehingga Yosua nggak fokus sama permasalahan. Dia nggak lihat dari sudut pandang manusia, tapi dia melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Dia percaya kalau visinya Tuhan buat bangsa ini jelas, bahwa Tuhan akan memberikan tanah Kanaan ini untuk bangsa Israel. So menurut saya yang pertama yang bisa kita pelajari dari Yosua adalah jadilah pemimpin yang mempunyai visi yang positif. Jadilah pemimpin yang memiliki visi yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua adalah mengandalkan perkenanan Tuhan senantiasa. Kita bisa lihat di Bilangan 14 ayatnya yang ke-8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua masih sadar diri kalau dia masih manusia biasa dan dia masih memerlukan penyertaan dari Tuhan. Kalau kita juga lihat atau kita baca kitab Yosua, di situ sering sekali diceritakan kalau Yosua pergi berdoa dan meminta tuntunan Tuhan dalam setiap langkah dan keputusan yang dia ambil. Karena dia selalu berdoa dan meminta tuntunan Tuhan, maka Yosua selalu diberikan kemenangan dalam setiap peperangan yang dia hadapi. So, yang kedua, untuk menjadi pemimpin, kita harus selalu andalkan Tuhan dan cari perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Yosua adalah be active. Kita bisa lihat di Bilangan 14 ayatnya yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Percaya sudah, andalkan Tuhan sudah. Tapi ada satu part lagi yang lebih penting, yaitu kita harus berperan aktif dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita. Kita sering mengutip, Tuhan rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Kita selalu mendoakan segala sesuatu yang baik. Iya benar, gak ada yang salah dengan itu. Tapi gak cuma doa, kita juga harus mengerjakan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya adalah pribadi yang percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segalanya, tapi Tuhan tidak melakukan semuanya. Tuhan memerlukan kita untuk melakukan visi dan misinya di dalam dunia ini. Tuhan masih membutuhkan kita. So pelajaran ketiga dari pemimpinan Yosua adalah kita harus menjadi aktif. Kita harus berperan aktif dalam mengerjakan setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, terkhusus dalam kehidupan masa muda kita. Aplikasinya apa teman-teman? Ada satu pertanyaan besar, baik itu ke saya dan juga itu pertanyaan buat kita semua. Sudahkah kita siap? Sudahkah kita layak ketika tongkat estafet kepemimpinan itu datang kepada kita? Hari ini kita belajar dari Yosua untuk menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama, miliki visi yang jelas. Cari tahu visi Tuhan dalam hidup kita. Keep positif. Yang kedua, andalkan Tuhan senantiasa. Yang ketiga, be active dalam mengerjakan setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan masa muda kita.
Ketika kita sudah menjalankan itu, kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Baik itu di keluarga, baik itu di sekolah, baik itu di tempat kerja, baik itu di gereja, atau kita bisa menjadi pemimpin yang baik buat diri kita sendiri, sehingga kita bisa dilayakkan dan kita dipersiapkan untuk mendapatkan promosi dari Tuhan. Gak usah fokus sama apresiasi dari manusia, fokus sama promosi dari Tuhan. Karena kalau Tuhan yang udah promosi, walaupun 1000 tangan manusia menginginkan kita jatuh, tapi Tuhan yang bela. Ketika Tuhan yang sudah membuka pintu, gak ada satu orang pun yang menutupnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas setiap berkat dan kasih penyertaan-Mu. Kami telah belajar Tuhan Yesus dari Yosua untuk menjadi pemimpin yang baik. Kami harus memiliki visi yang baik. Kami harus memiliki visi yang jelas. Kami harus selalu mengandalkan Tuhan. Dan kami selalu melakukan peran aktif kita Tuhan dalam menjalankan setiap visi dan misi Engkau di dalam dunia ini. Ajarkan kami menjadi pemuda yang baik, pemuda yang dapat memimpin dan dapat menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Extra People, perkenalkan nama saya Luciana. Bicara tentang estafet kepemimpinan, di sini saya akan sharing sedikit mengenai kehidupan saya. Saya adalah anak bungsu di sebuah keluarga yang besar, dan papa saya telah meninggal ketika saya berusia 3 tahun. Saya bersyukur saya masih memiliki mama yang luar biasa, karena mama saya mampu membesarkan kami semua seorang diri. Mama saya pernah bercerita waktu itu ia berjualan makanan, menjadi penjahit pakaian, dan juga membuka salon kecil untuk membesarkan kami semua. Mungkin banyak orang yang berpikir menjadi anak bungsu itu menyenangkan. Ya, tapi ketika saya dewasa dan kakak-kakak saya telah berkeluarga, ia telah memiliki tanggung jawab dan kehidupannya masing-masing. Hingga saya yang dipercaya untuk menemani dan merawat mama saya. Saya teringat ketika tahun 2016 lalu, waktu itu usia mama saya 66 tahun, tiba-tiba mama saya jatuh sakit dan kata dokter mama saya terkena stroke dan hanya harus dirawat di rumah sakit dan hanya dapat berbaring dan beraktivitas di tempat tidur. Saat itu mama saya menjadi lebih sensitif dan lebih bawel. Mungkin karena mama saya biasa melakukan semuanya sendiri, tapi karena sakit semuanya itu harus dibantu. Jujur saat itu saya merasa sangat lelah dan sangat sedih karena saat itu saya masih harus bekerja. Saya juga masih kuliah saat itu. Saya dituntut untuk bangun jam 5 pagi, jam 7 pagi saya harus berangkat bekerja, dan pulang kerja saya masih harus kembali ke rumah sakit. Saat itu saya sempat netting. Jujur saya tahu mama saya itu sudah tua, dan saya takut kehilangan mama saya. Saat itu saya sempat mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kenapa harus saya? Tuhan, kenapa harus kejadian seperti ini? Saat itu saya bersyukur saya mengenal Tuhan. Di saat saya ngerasa saya nggak mampu, saya nggak bisa berbuat apa-apa, dan saya merasa fase itu sangat sulit buat saya. Di situ saya cuma bisa berserah sama Tuhan, dan saya berdoa sama Tuhan saat itu, berharap mama saya lekas sembuh. Setelah doa itu saya sadar, mungkin masalah yang saya hadapi masih ada. Mama saya pun masih sakit, dan tanggung jawab saya pun nggak berkurang. Tapi di situ Tuhan berikan saya kekuatan yang baru. Tuhan mampukan saya untuk dapat melalui itu semua. Dan Tuhan juga bukakan pikiran saya untuk saya tidak khawatir dan saya dapat berpikir lebih positif lagi. Setelah itu, setelah 2 minggu mama saya dirawat, mama saya diizinkan untuk pulang. Tapi mama saya masih harus rawat jalan saat itu. Karena mama saya orang yang pekerja keras dan berkemauan keras juga, mama saya mau dan berani untuk melakukan berbagai jenis pengobatan. Hingga setelah itu beberapa bulan kemudian, mama saya bisa sembuh, pulih, dan bisa beraktivitas kembali. Jadi dari masalah tersebut, saya belajar
Seperti halnya tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang telah Tuhan bentuk untuk menjadi seorang pemimpin, begitu pula Tuhan bentuk saya, menjadikan saya lebih dewasa, dan saya mampu untuk menjadi pemimpin untuk diri saya sendiri. Sekian kesaksian dari saya, semoga dapat memberkati kita semua. God bless you all.